Sejumlah analis militer menilai potensi serangan Amerika Serikat ke Iran tidak akan berbentuk perang skala penuh. Skenario yang dibahas lebih mengarah pada operasi khusus dengan durasi singkat dan sasaran terbatas. Model operasi ini disebut mirip dengan pola misi satuan elit militer AS dalam berbagai penugasan presisi di luar perang terbuka. Indikasi tersebut menguat setelah pernyataan pejabat tinggi militer AS yang menggambarkan kemungkinan operasi terhadap Iran akan berlangsung singkat, cepat, dan bersih. Pentagon disebut memfokuskan perhatian pada pihak-pihak di Tehran yang diduga terlibat dalam tindakan represif terhadap demonstran dalam negeri pada 1 Februari. Sejumlah petinggi militer dari pasukan Garda Revolusi Iran hingga tokoh pemerintahan tingkat tinggi disebut berpotensi menjadi target utama jika operasi senyap benar-benar dilakukan. Dalam kerangka itu, model serangan diperkirakan akan mengandalkan unit pasukan khusus Amerika Serikat yang dikenal sebagai Delta Force. Unit tersebut merupakan satuan elit tingkat tertinggi Angkatan Darat AS yang kerap ditugaskan dalam misi beresiko sangat tinggi. Sebagai panglima tertinggi, Presiden AS memiliki kewenangan untuk mengerahkan pasukan khusus dalam operasi militer terbatas tanpa harus melalui deklarasi perang formal. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang negaranya. Ia menegaskan serangan Amerika Serikat akan memicu perang regional di Timur Tengah. Peringatan itu disampaikan menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan intervensi militer. Ancaman Khamenei ini menjadi yang paling keras sejak kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln tiba di perairan Teluk Persia. Diketahui kehadiran kapal tersebut meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Sementara itu, Khamenei menuding Amerika Serikat mengincar sumber daya Iran mulai dari minyak, gas alam, hingga mineral lainnya. Ia mengatakan Amerika Serikat ingin menguasai Iran seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Khamenei lantas menegaskan apabila Amerika Serikat meluncurkan serangan, perang kali ini disebut tidak akan berskala kecil. Ia menambahkan Iran tidak berniat menyerang negara manapun, namun militernya siap membalas jika diserang. Menanggapi pernyataan itu, Trump memberi komentar singkat dan menyebut jika Iran pasti akan mengatakan hal semacam itu. Dirinya lantas menyebut bahwa Amerika Serikat memiliki kapal perang terbesar dan terkuat di kawasan tersebut. Menurutnya, kapal-kapal itu berada sangat dekat dengan Iran, sehingga Trump berharap kesepakatan bisa dicapai, namun jika gagal, ia mengatakan waktu akan membuktikan ancaman Khamenei. Sejumlah pegiat media sosial yang memantau isu militer dan pertahanan mengunggah citra satelit terbaru Sentinel-2 terkait pergerakan gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln. Citra tersebut menunjukkan kelompok serang USS Abraham Lincoln meninggalkan Laut Oman dan bergerak kembali menuju Samudra Hindia. Meski demikian, sejumlah aset militer Amerika Serikat masih berada di Timur Tengah. Pergerakan ini memicu spekulasi luas di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Banyak yang menduga apakah Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan sehingga Trump menarik kapal induknya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme terhadap proses negosiasi. Trump yakin Iran akan memilih membuat kesepakatan terkait program nuklir dan rudalnya daripada menghadapi aksi militer Amerika Serikat. Sementara itu, Iran memberi sinyal adanya kemajuan menuju dialog. Iran menegaskan kesiapan untuk melanjutkan pembicaraan nuklir, namun dengan syarat program rudal dan kemampuan pertahanan tidak dimasukkan dalam agenda negosiasi. Sebelumnya, kehadiran armada Amerika Serikat di kawasan telah meningkatkan kekhawatiran konfrontasi langsung dengan Iran. Pasalnya, selain menambah kapal perang, Angkatan Udara Amerika Serikat juga mengumumkan latihan militer dan penerbangan operasional selama beberapa hari. Merespon langkah tersebut, Iran memperingatkan akan membalas serangan. Tehran menyatakan siap meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer, kapal, serta sekutu Amerika Serikat terutama Israel jika terjadi agresi. Mantan pejabat Pentagon menilai Iran memiliki persenjataan rudal terbesar di Asia Barat. Sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia pun khawatir militer Washington terlibat perang dengan Teheran. Para sekutu menyerukan Washington agar menggunakan akal sehat dan menahan diri sebelum melancarkan serangan militer terhadap Iran. Para sekutu khawatir eskalasi konflik dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat. Konflik juga dinilai berpotensi mengancam kepentingan militer dan ekonomi di wilayah tersebut. Kekhawatiran utama tertuju pada kemampuan rudal Iran yang dinilai masih kuat. Rudal-rudal itu disebut mampu menjangkau target Amerika Serikat di Teluk Persia yang mencakup pangkalan militer dan konsentrasi pasukan Amerika Serikat. Kemampuan itu dinilai tetap utuh meski Iran mengklaim mengalami kerusakan sistem selama konflik 12 hari dengan Israel tahun lalu. Dua pejabat barat melaporkan bahwa sekutu Amerika Serikat menilai Iran masih memiliki kemampuan kunci
kunci untuk menyerang target musuh. Iran disebut masih memiliki persediaan rudal jarak pendek, peluncur, serta infrastruktur produksi rudal. Kemampuan tersebut dinilai cukup untuk menjangkau lebih dari selusin pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Sementara puluhan ribu pasukan Amerika Serikat diketahui ditempatkan di pangkalan-pangkalan tersebut. Sementara itu, mantan diplomat Iran, Amir Mousavi, menyebut Iran justru mempercepat produksi rudal pasca konflik dengan Israel. Di sisi lain, mantan pejabat Pentagon, David Desroches, menilai Iran memiliki persenjataan rudal terbesar di Asia Barat, yang menyebut jumlah rudal Iran bahkan melampaui total rudal pencegat negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia. Iran mempersiapkan diri menghadapi potensi serangan Amerika Serikat dengan menyiapkan ratusan tempat perlindungan bawah tanah. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Kepala Organisasi Manajemen Krisis Teheran, Ali Nasiri, menyampaikan pada 1 Februari bahwa lebih dari 300 bangunan bawah tanah akan difungsikan sebagai lokasi penampungan warga. Bangunan tersebut mencakup garasi parkir hingga stasiun metro atau kereta bawah tanah, yang menjelaskan kapasitas tempat pelindungan itu diperkirakan mampu menampung sekitar 2,5 juta orang. Sebanyak 82 stasiun metro di Teheran serta sejumlah kota lain juga telah ditetapkan sebagai lokasi penampungan darurat. Fasilitas tersebut disebut telah dilengkapi berbagai kebutuhan darurat bagi masyarakat. Pemerintah setempat juga akan segera memasang rambu serta logo informasi terkait lokasi tempat perlindungan tersebut. Situasi ini terjadi setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 26 Januari yang menyebut armada besar sedang menuju Iran. Trump berharap Teheran bersedia berunding dan mencapai kesepakatan yang dinilainya adil, termasuk penghentian total senjata nuklir. Ia juga menyinggung operasi militer AS pada Juni 2025 yang menyasar fasilitas nuklir Iran dalam operasi yang dikenal sebagai Midnight Hammer. Trump memperingatkan bahwa serangan berikutnya bisa lebih berat dan menyerukan pencegahan agar eskalasi tidak terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.